Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bakar sampah, lahan 1 hektar di Tangerang Selatan terbakar. Dampak kekeringan tanaman padi di Lebak terancam mati. Sejumlah bakal calon kepala daerah mendaftar ke KPU. Pilkada di Kabupaten Pandeglang dipastikan tidak hanya diikuti oleh pasangan calon yang diusung partai politik. 2 pasangan calon yang maju melalui jalur independen dinyatakan bisa mengikuti Pilkada Kabupaten Pandeglang. Pasangan bakal calon dari jalur independen yang maju yakni Uday Suhada Pujianto menjadi pasangan pertama mendaftar ke kantor KPU Kabupaten Pandeglang. Keduanya menjadi pasangan pertama yang mendaftar di kantor KPU Kabupaten Pandeglang. Usai menerima tanda terima pendaftaran, pasangan Uday Suhada dan Pujianto dijadwalkan akan melakukan menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Banten. Sebagai pasangan yang maju melalui jalur independen, keduanya mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh masyarakat. Setelah diperiksa, berkas pendaftaran bakal calon Uday Suhada Pujianto dinyatakan lengkap. Pasangan calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dukungan minimal berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pandeglang nomor 1858 tahun 2024 dengan jumlah dukungan 119153 dan sebaran di 33 kecamatan. Pemeriksaan terhadap data dan dokumen pendaftaran pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang terdiri atas 1. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran persyaratan pencalonan serta pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon sebagaimana tertuang dalam lampiran 1. Kemudian yang kedua, pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon terkait hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana tertuang pada lampiran 2. Sebelumnya pihak KPU Pandeglang menyatakan 2 paslon jalur independen di Kabupaten Pandeglang lolos verifikasi faktual. Keduanya yakni Uday Suhada Pujianto dan pasangan Aap Aptadi dan Nurul Komar. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Pandeglang. Resah tak kunjung diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ratusan honorer Kota Serang mendatangi gedung DPRD Kota Serang. Mereka ingin mempertanyakan pengangkatan sebagai P3K karena status honorer sudah dihapuskan oleh pemerintah pusat. Saat ini pegawai dengan status honorer di Kota Serang sebanyak 3.800 orang yang berada di sampai tingkat kelurahan. Dari 3.800 pegawai, baru 200 yang akan diangkat menjadi pegawai P3K, sementara sisanya masih menunggu. Para pegawai honorer ini sudah bekerja selama bertahun-tahun. Bahkan salah satu pegawai mengaku bekerja dengan status honorer selama 18 tahun. Hasilnya ini sebatas penyampaian, belum ada penyampaian secara real. Terus tadi kecuali kuota 200 itu memang itu sudah. Terkait dengan paruh waktu ini seperti apa Pak? Saya juga sudah menyampaikan itu seperti apa itu ya. Yang jelas kalau memang kita cermati ya, dan kita amati kalau informasi dari pusat setelah dijelaskan itu juga belum ada semacam kepastian ya. Itu aja. Nasib pegawai honorer berharap agar kuota penerimaan untuk P3K bisa ditambah agar kesempatan bagi mereka bisa lebih besar. Ya, kalau tidak ada solusi tentu kami pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan BKN, Kemenpan juga untuk meminta kebijakan seperti apa. Ya, karena tetap nanti ujung-ujungnya daerah juga yang bertanggung jawab itu terhadap sisa dari yang 200 itu. Terakhir kapan sih Pak ini penyelesaian honorer?
Kalau pemerintah itu kan ngomongnya 2024 harus selesai itu. Ya. Nah ini Kota Serang ini masih ribuan. Ya, masih 4 ribuan kan menurut catatan tadi itu. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Kota Cilegon menjadi salah satu wilayah yang cukup banyak menerapkan sistem tilang elektronik di Banten. Hal ini dibuktikan penambahan kamera Electronic Traffic Law Enforcement atau sistem penegak hukum dan tata tertib lalu lintas secara digital yang sudah dipasang oleh Satlantas Polres Cilegon. Berdasarkan data pada operasi Patuh Maung Juli 2024 lalu, terdapat 4.700 kendaraan yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas. Jenis pelanggarannya seperti tidak menggunakan helm, berboncengan 3, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan beberapa pelanggaran lainnya. Saat ini terdapat 5 titik lokasi kamera tilang digital berteknologi canggih yang terpasang. Selain itu, pemasangan ini juga sebagai implementasi atas anjuran Kapolri dan Kakor Lantas untuk mengedepankan penegakan hukum berbasis digital yang dibarengi dengan penindakan secara manual. Tak hanya kamera etle, polisi juga telah memasang kamera pemantau untuk yang berfungsi mengawasi kepadatan lalu lintas maupun pengawasan untuk meminimalisir tindakan kriminal. Kita sudah ada penambahan kamera 3 titik yang totalnya menjadi 5 titik kamera ETLE yang sudah kita pasang di wilayah hukum Polres Cilegon, yang mana nantinya selain untuk penegakan hukum juga sebagai fungsi pengawasan terkait data kendaraan yang melintas keluar masuk di area wilayah Kota Cilegon. Ya, jadi selain kamera 5 titik yang sudah ada di beberapa titik yang sudah kita tempatkan, juga ada kamera lainnya yang totalnya berjumlah 12 titik kamera. Jadi 12 titik kamera ini kita tempatkan di pusat-pusat keramaian dan juga pusat keluar masuk wilayah Kota Cilegon. Rencananya Satlantas Polres Cilegon akan mengintegrasikan kamera pengawas yang mereka miliki dengan kamera pemantau milik pemerintah daerah setempat. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.